Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira dari kelas 3D Psikologi. Di sini saya mau berbagi pengalaman sesuai teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike. Jadi teori yang bakalan saya bahas yang pertama itu teori koneksionisme. Jadi di teori koneksionisme itu, seseorang akan mengoneksikan kebutuhannya sesuai dengan hasil belajarnya. Misal nih, pas tidur, saya ngerasa tuh kedinginan. Sesuai hasil belajar saya, kalau saya kedinginan, saya harus pakai selimut, bukan ngidupin kipas angin. Jadi, yang harus saya lakukan adalah mencari selimut untuk mengurangi rasa dingin. Teori yang kedua itu teori pemilihan dan pengaitan. Kalau saya dingin, berarti saya harus cari selimut. Nah, kalau saya merasa masih kurang merasakan hangat, jadi saya memilih untuk pakai baju panjang plus celana panjang ditambah pakai selimut. Di teori yang ketiga ada model belajar. Di model belajar ini terbagi jadi dua bagian, ada incremental sama trial and error. Kalau incremental itu bertahap, kalau trial and error itu coba terus sampai mendapatkan hasil yang kita inginkan, atau bisa dibilang hasil yang bagus lah. Jadi ceritanya itu, saya dulu pengen bisa main gitar. Jadi saya belajar gitar, pastinya ada tahapnya, mulai dari belajar kuncinya, belajar petikannya, sampai bisa bawain satu lagu. Itu perlu adanya tahap-tahap yang harus dilalui, terus harus nyoba terus. Jadi incrementalnya bertahap, dari belajar chord sampai genjrengan sampai petikan. Dan pastinya harus ada trial and error yang juga, yaitu coba terus sampai bisa. Selanjutnya ada hukum-hukum dari Thorndike. Yang pertama itu hukum kesiapan. Jadi orang itu akan mendapatkan hasil belajar yang baik kalau dirinya itu siap dan lingkungannya juga siap. Jadi waktu itu saya kan mau belajar gitar. Nah, saya siap nih mau belajar gitar. Udah mantep banget pengen belajar gitar. Sayanya siap dan kondisinya emang udah punya gitar. Jadi kondisi sama kesiapan diri saya juga udah siap. Jadi hasilnya bisa main gitar. Hukum selanjutnya itu hukum latihan. Tentunya gak bisa instan, pasti harus latihan terus biar hasilnya bagus. Jadi saya coba terus, meskipun awalnya tangannya sakit, coba terus tiap hari, coba buat bisa nguasain 2 chord dulu, terus hari besoknya diulang lagi, ditambah lagi chordnya sampai bisa bawain satu lagu full. Selanjutnya ada hukum efek. Dari hukum efek ini, kalau hasil belajar bakalan makin bagus kalau efeknya yang dirasain sama orang itu juga bagus. Jadi pas saya belajar gitar, saya suka banget karena efeknya tuh saya bisa setengah nyanyi setengah curhat, jadi bisa buat pelampiasan lah. Jadi efeknya sangat positif di saya kalau belajar gitar. Jadi saya terus nyoba hal-hal baru, misal petikan, jadinya efeknya tuh berkepanjangan dan itu menurut saya bagus untuk saya. Yang selanjutnya ada teori belongingness. Jadi teori belongingness ini
hasilnya bakalan positif kalau orang tersebut emang suka dari awal untuk belajar hal tersebut. Misal saya nih, saya kan suka suka sama musik, jadi saya pilih saya mau belajar tentang musik. Nah, jadi emang udah dari awal emang suka, terus ada alatnya, terus saya terus belajar. Jadi emang dari awal tuh suka, passion di bidang musik. Jadinya hukum belongingness-nya saya hasilnya bisa dikatakan bagus. Sekarang sudah bisa main lagu lah. Teori selanjutnya ada teori penyebaran efek. Kalau penyebaran efek kan dari awal emang suka musik. Nah, awalnya tuh kan cuman mau belajar main gitar. Terus karena saya rasa efeknya bagus dan saya suka, jadi saya mulai merambat coba main calung waktu itu pas pentas tunggal ada di 1 KM. Saya jadi musik pengiring, jadi bisa belajar banyak alat musik. Waktu itu saya coba main calung, saya coba main biola, pernah juga nyoba main piano, pernah juga. Jadi penyebaran efek itu kalau saya rasa dari suatu hal ada yang positif, jadinya saya nyoba hal-hal yang berkaitan sama yang tadi, kesukaan saya yang tadi. Selanjutnya ada set sikap. Karena emang dari awal saya suka main musik, saya suka, intinya tertarik ke musik. Jadi set sikapnya dari awal emang udah bagus, pasti seneng kalau udah ngomongin tentang musik. Jadinya hasil belajarnya juga lebih bagus daripada teman-teman yang lain yang mungkin passionnya bukan di musik, mungkin kesukaannya bukan ke musik. Terus yang terakhir itu ada respon dengan analogi. Jadi ceritanya itu beda dari jadi kita tinggalin gitar tadi. Yang respon dengan analogi itu waktu itu saya pas baru pindahan ke kosan, kan barang-barangnya belum lengkap. Nah, di situ saya butuh tempat sabun, tapi belum beli. Jadi belum punya tempat sabun. Nah, di situ saya coba ganti tempat sabunnya pakai gelas teh poci, terus di bawahnya saya kasih lubang biar airnya nggak di dalam. Nah, jadi tempat sabunnya, harusnya tempat sabun tuh kan ada langsung tempat sabun, tapi karena saya belum beli, jadi saya ganti pakai gelas teh poci. Nah, kalau respon analogi itu intinya cari jalan alternatif atau bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita untuk gantiin sesuatu yang kita butuhin, tapi situasinya gak memungkinkan untuk kita dapetin itu. Jadi respon by analogi itu bisa dibilang jalan alternatif yang bisa diambil pas kita butuh sesuatu tapi itu gak kita punya. Sekian, terima kasih.